Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Ayu Setiana dengan nomor BP 18 10 81 20 24. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kuliah lapangan yang saya lakukan dengan mata kuliah masalah kemiskinan, yaitu mengenai profil keluarga miskin. Sebelum kita masuk kepada informan-informan yang telah saya wawancarai, hendaklah kita mengetahui kemiskinan itu sendiri seperti apa gitu. Nah, kemiskinan ini memang selalu menjadi topik yang sangat hangat dan menjadi selalu permasalahan utama yang dibincangkan dalam negara berkembang gitu, dan tak terkecuali juga negara Indonesia. Menurut Wikipedia sendiri, kemiskinan itu adalah keadaan ketika kita tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, seperti pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan gitu. Nah, kemiskinan ini juga disebabkan oleh kelangkaan dan dari alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Nah, kemiskinan itu sendiri terbagi atas dua, atau misalnya dapat dilihat dari dua tolak ukur. Yang pertama itu adalah kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif ini adalah kemiskinan yang itu tuh ketika masyarakat miskin itu karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua itu adalah kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut ini adalah berdasarkan ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Nah, yang ketiga adalah mengenai teori aset. Aset ini terbagi atas dua, yaitu aset nyata dan aset tidak nyata. Aset nyata ini terbagi juga atas dua hal, misal kayak aset bergerak dan aset tidak bergerak gitu. Nah, aset nyata ini sendiri itu kayak aset yang bisa tampak gitu, maksudnya bisa visualnya kita lihat. Nah, yang kedua itu aset tidak nyata, itu adalah berupa misalnya sikap-sikap kita terhadap orang lain, atau misalnya keahlian-keahlian yang kita miliki, atau relasi yang kita punya gitu. Nah, seperti itu. Kuliah lapangan ini sendiri saya lakukan itu pada hari Rabu dan Kamis, kalau tidak salah pada tanggal 4 sampai 5 November 2020. Itu bertempat pada Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, pada pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Nah, yang pertama itu deskripsi dari Kelurahan Batu Gadang. Kelurahan Batu Gadang ini sendiri itu berada di sebuah kecamatan Lubuk Kilangan di Provinsi Sumatera Barat. Nah, luas kelurahan ini yaitu 19,29 km persegi. Jarak dari kantor kelurahan ke kecamatan itu 8 km. Lalu ke ibu kota itu jaraknya 23 km. Ke ibu kota provinsi itu 19 km. Kelurahan Batu Gadang ini terdiri dari 3 RW dan 12 RT dan berpenduduk sebanyak 7.979 jiwa. Ini terhitung pada tahun 2017, yaitu sebanyak 4.049 laki-laki dan 3.930 perempuan. Informan pertama yang saya wawancarai adalah ibu Kamisar. Nah, ibu ini itu memiliki seorang suami, namanya adalah Idris, yang berumur 71 tahun namun masih bekerja sebagai seorang buruh gitu. Nah, pendapatannya per bulan yaitu sebanyak 2 juta rupiah. Namun hal ini karena beliau itu adalah seorang buruh, maka uh, pendapatan itu tergantung dan sesuai dengan pekerjaan kala itu gitu. Kalau misalnya pekerjaannya berupa tukang las misalnya pada saat itu, maka gajinya per bulan bisa jadi lebih tinggi. Ketika misalnya menjadi tukang bangunan misalnya, itu bisa jadi lebih rendah dibandingkan dengan tukang las gitu. Jadi tergantung dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Dan pendidikan terakhirnya adalah SMP. Nah, begitu juga dengan istrinya yang saya wawancara ini, yaitu Ibu Kamisar. Ini berumur 68 tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tidak berpendapatan gitu. Dan pendidikannya yang terakhir adalah SMP juga. Jumlah anaknya 3 orang, sudah menikah ketiganya. Aset yang dipunyai keluarga ini adalah, yang pertama adalah rumah pusako. Rumah pusako ini adalah rumah dari orang tuanya, Ibu Kamisar. Ada yang kedua itu adalah satu buah motor Vario seri lama. Yang ketiga televisi. Yang keempat lemari pakaian. Yang kelima perlengkapan rumah tangga seperti piring, gelas, alat masak, kompor, dan segala macamnya. Lalu ibu ini juga punya ternak ayam kecil-kecilan yang kalau tidak salah waktu itu ada 5 ekor ayam dan 3 ekor itik. Nah, 3 ekor itik ini masih kecil-kecil gitu, masih baru. Nah, aset tidak nyata dimilikinya, ibu ini juga ahli dalam beternak gitu, dan juga ibu ini ahli dalam menjahit, walaupun tidak terlalu pandai tapi bisa gitu. Nah, program pengentasan yang didapatkan adalah ibu ini tidak mendapatkan apapun.
Uh, Nah, dari wawancara yang saya lakukan, saya sendiri itu mungkin dapat melihat juga, itu berdasarkan dari pendapatan suami, karena ibu kamisar tidak berpendapatan, yang hanya seorang buruh suaminya itu, ibu kamisar ini merasa jika gaji suaminya itu tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari gitu, karena masih dirasa kurang kebutuhan sehari-hari tercukupi oleh hanya dengan mengandalkan uang dari pekerjaan suami gitu. Nah, awalnya itu ibu komisar sudah mencoba untuk mendapatkan bantuan, maksudnya sudah melapor ke RT, ke kelurahan, tapi saat pendaftaran mungkin sudah terkirim tapi tidak mendapatkan. Nah, malah yang mendapatkan itu adalah orang-orang yang lebih layak dibandingkan dengan keluarga ini gitu. Nah, apalagi yang ketiga orang anak ibu ini tuh masih kadang-kadang masih menumpang hidup dengan keadaan orang tuanya. Satu orang anak di antara tiga orang anak ini, anak terakhirnya itu mempunyai satu anak dan seorang suami yang bekerja sebagai seorang supir angkot. Nah, mereka itu masih tinggal bersama orang tuanya dan terkadang juga masih menggunakan uh, ya masih bergantung kepada orang tuanya gitu. Nah, analisis saya berdasarkan pembelajaran sebelum-sebelumnya itu, keluarga ini sebenarnya tergolong kepada kemiskinan absolut. Kenapa? Karena dapat dilihat dari keadaannya yang masih kekurangan, maksudnya adalah memenuhi kebutuhannya sehari-hari itu masih kurang gitu. Nah, ketiga anaknya juga cuman bersekolah hanya sampai tingkat SMA dan bahkan ada yang tidak sampai lulus dan akhirnya memilih untuk menikah muda. Uh, Selain itu, kemiskinannya juga disebabkan karena pendidikan yang rendah, karena kedua pasang suami istri ini uh, itu berasal pada tingkat pendidikan yang sama, yaitu tingkat pendidikan SMP, sehingga mereka tidak siap untuk bersaing dalam kehidupan saat ini gitu, karena pada saat ini kan pendidikan yang diambil itu bahkan sangat-sangat tinggi gitu, dan uh, apalah yang bisa dilakukan oleh seorang yang hanya berijazah SMP begitu, jadi tidak siap untuk persaingan kerja sehingga memilih untuk menjadi buruh. Kedua itu informan kedua, yaitu saya mewawancarai seorang ibu-ibu bernama Desnawati. Nah, ibu ini berumur 47 tahun, tidak bekerja, dan pendapatan per bulan juga tidak ada, pendidikan terakhir itu SD. Dan nama suaminya adalah Iwan Farah, pada berumur 50 tahun, pekerjaan buruh, pendapatan per bulan itu lebih kurang 2 juta, dan pendidikan terakhir itu SMA. Nah, jumlah anaknya di sini ada 6 orang. Nah, 3 orang ini sudah menikah. 3 orang sudah menikah dan aset nyata yang dimilikinya adalah rumahnya milik sendiri, 2 buah motor, televisi, lemari pakaian, perlengkapan rumah tangga seperti piring, gelas, dan alat memasak, lalu ada mesin cuci. Aset tidak nyatanya ini, 3 orang anak itu ada yang berkuliah, 3 orang anak itu sudah menikah, dan 3 orang anak lagi itu berkuliah, dan ada juga yang sudah bekerja. Nah, 3 orang anak yang berkuliah ini memiliki keahlian masing-masing. Ada yang pandai merajut, ada yang pandai dalam marketing, dan ada yang pandai menyanyi, sehingga sering tampil dan ikut lomba di berbagai acara gitu. Nah, program pengentasan yang didapatkan ini lumayan banyak, yaitu ibu ini pernah mendapatkan BLT, PKH, bantuan semasa pandemik, dan beasiswa sekolah atau bidik misi. Nah, menurut saya ini berdasarkan konsep kemiskinan dan teori aset, keluarga ini sebenarnya dulu saya pernah mendatangi rumah ini. Dulu itu keluarga ini tergolong sebagai kemiskinan absolut, karena waktu itu anaknya masih sekolah semua, dan kalau nggak salah saya itu datang pada tahun 2016, itu rumah keluarganya belum seperti sekarang gitu. Dahulu hanya perabotannya juga hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agak berat, karena semua anak dulu masih bergantung pada gaji sang ayah. Namun pada tahun 2020 ini, semenjak pada didapatkan bantuan dari pemerintah, juga aset yang dimiliki pun semakin berkembang gitu. Nah, keluarga ini juga menyewa sebuah gerobak di pasar Bandar Buat untuk berjualan. Nah, 1 dari 3 anak yang berkuliah juga mendapatkan bidik misi. Nah, dari sini
kita dapat melihat kan bahwa program pengentasan yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa dikatakan mungkin berhasil karena Ibu Desnawati berhasil mengembangkan, maksudnya memanfaatkan uang atau misalnya berupa bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu dimanfaatkan untuk kemajuan keluarganya, sehingga dapat sedikit demi sedikit berhasil untuk meninggalkan kemiskinan gitu, walaupun belum tampak sepenuhnya, walaupun masih cukup sederhana dan masih mengandalkan bantuan-bantuan dari pemerintah, namun sudah tampak kemajuannya. Nah, yang ketiga adalah ini dari keluarga Ibu Tutik. Nah, Ibu Tutik ini berumur 42 tahun, tidak bekerja, dan pendapatan per bulan juga tidak ada, dan pendidikan terakhir itu adalah SMP. Nah, suaminya bernama Sarto, berumur 46 tahun, bekerja itu sebagai buruh. Nah, pada saat ini itu tidak bekerja karena semasa pandemi itu susah sekali untuk mendapatkan pekerjaan sebagai seorang buruh gitu. Dan pendapatan per bulan itu biasanya saat bekerja itu 1.500.000-an, itu lebih kurang, tapi pada saat ini tidak, sama sekali tidak berpenghasilan gitu. Dan pendidikan terakhir itu SMP. Aset nyatanya adalah satu buah motor, perlengkapan rumah tangga dan peralatan makan. Perlengkapan rumah tangga ini seperti misalnya kayak lemari pakaian gitu, atau juga perlengkapan rumah tangga, peralatan makan seperti piring, sendok, gelas, lalu ada kompor gitu. Nah, jumlah anaknya itu ada 3 orang ya, saya lupa menyebutkan jumlah anaknya ada 3 orang, dan jumlah tanggungan 5 orang karena ada ibu dari Ibu Tutik di rumahnya gitu. Nah, aset nyata tadi kan ada satu buah motor, perlengkapan rumah tangga, peralatan makan, lalu ada rumah ini sebenarnya ya maaf, rumah ternyata masuk pada aset tidak nyata, yaitu rumahnya masih menyewa. Nah, aset tidak nyata ini yang pertama kan rumah itu masih menyewa gitu, tapi tampak fungsinya di sana gitu. Nah, yang kedua itu anak sulung. Anak sulung ini adalah seorang yang berprestasi. Ia adalah seorang ketua OSIS dulu ketika SMA, dan saat ini juga melanjutkan perkuliahan di ITS. Nah, dua anak perempuannya yang lain itu masih sekolah, itu sering juga mendapatkan juara kelas gitu. Nah, yang ketiga, ibu dari Ibu Tutik ini pandai membuat lotion alami, dan juga pandai untuk pijat, luluran gitu. Lalu program pengentasan yang didapatkan itu adalah PKH, KIS, dan KIP. Nah, informan ketiga ini bertempat tinggal di Jalan Bukit Ngalau, Kelurahan Batu Gadang. Ibu Tutik ini bersama seorang suami dan 3 anaknya berserta 1 orang anggota keluarga lainnya, itu ibunya Ibu Tutik, itu tinggal di sebuah rumah kontrakan. Nah, kemiskinan yang dialami dari keluarga ini adalah kemiskinan absolut karena keluarga ini memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, sehingga kurang dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Ditambah pula dengan keadaan yang pandemik saat ini, sehingga pekerjaan itu makin susah untuk didapatkan, dan yang menyebabkan suami dari Ibu Tutik itu suami dari Ibu Tutik ini sendiri hingga saat ini menganggur gitu. Namun untung saja keluarga ini mendapatkan bantuan berupa PKH, KIP, dan KIS, dan tentu saja sangat bermanfaat bagi keluarga ini. Namun sepertinya keluarga ini tidak bisa memanfaatkan sebaik-baiknya bantuan tersebut, sehingga hanya habis dalam memenuhi kebutuhan saja gitu, tapi tidak bisa untuk menambah aset gitu, tidak bisa mengembangkan aset yang ada, dan juga tidak bisa mengembangkan kemampuan yang ada gitu, sehingga hanya bisa sampai habis di sana saja gitu. Nah, kesimpulannya dari ketika saya melakukan wawancara dan observasi kemiskinan dalam keluarga yang saya datangi, ketiga-tiganya itu adalah kemiskinan absolut, dan kebanyakan itu disebabkan oleh pendidikannya itu masih rendah gitu. Selain itu, lapangan kerja yang terbatas, apalagi dengan pendidikan yang rendah, masing-masing kepala keluarga tentu susah untuk mencari pekerjaan yang lebih mumpuni gitu. Nah, ketiga keluarga yang saya wawancara ini itu mata pencahariannya sama, yaitu buruh gitu. Kadang kala bekerja dan juga kadang lebih banyak juga menganggurnya gitu, menyebabkan tak adanya pemasukan sehingga kebutuhan itu tak terpenuhi. Nah, apalagi pada saat pandemi, pada saat sekarang ini banyak pekerja-pekerja yang dirumahkan, sehingga banyak juga orang-orang yang menganggur.
Kemiskinan yang dialami dari 3 keluarga ini juga termasuk kemiskinan absolut karena memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan sehingga kurang dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Nah, dari 3 keluarga yang saya datangi itu, 2 diantaranya yaitu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, walaupun ada satu keluarga yang bisa memanfaatkannya sehingga kehidupannya bisa menjadi lebih baik, asetnya bertambah gitu. Nah, namun keluarga yang satunya itu tidak gitu, ada atau tidaknya bantuan dari pemerintah itu tidak berpengaruh pada kehidupannya, masih kayak gitu aja gitu, dan hanya dipergunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan saja tapi tidak untuk mengembangkan aset atau mengembangkan kemampuan gitu. Nah, saya rasa keluarga yang tidak pandai memanfaatkan ini itu harusnya mendapatkan sosialisasi dari sebelum mendapatkan bantuan sehingga mengetahui cara bagaimana mengalokasikan dana bantuan yang tepat, bukan hanya sebagai untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sedangkan keluarga yang pertama yaitu informan pertama itu tidak mendapatkan bantuan sama sekali, dan saya rasa dalam melihat sendiri kondisinya itu keluarga ini sangat pantas dalam mendapatkan bantuan. Saya tidak tahu apa pasti pertimbangan oleh pihak yang berwenang dalam menyeleksi keluarga yang memang patut untuk dibantu, namun mungkin saja ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang lebih meyakinkan dari pemerintah dalam memberikan bantuan itu. Nah, menurut analisa saya setelah berbincang-bincang dengan para informan dan beberapa rekan saya juga dalam mengikuti kegiatan kuliah lapangan ini, terlihat ada satu tidak tepat sasaran dalam pembagian bantuan, di mana saya mendapatkan informasi bahwa ada beberapa keluarga yang mendapatkan bantuan berupa PKH namun dalam keadaan yang berkecukupan. Nah, sebetulnya keluarga yang lebih pantas dari mereka itu sangat-sangat banyak gitu. Nah, mungkin itu yang bisa dikaji oleh pemerintah sehingga mampu memberikan bantuan itu dengan tepat sasaran gitu untuk selanjutnya begitu. Uh, Demikian presentasi ini saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya menyadari bahwa laporan yang saya buat juga sangat banyak kekurangannya dalam kepenulisan. Untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran dalam penulisan laporan yang lebih baik. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.